bagaimana supaya para penjahat ini termasuk Jokowi dan kroni-kroninya bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Ada 35 nama aparat yang kami catat, dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM 50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM 50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku, ya, dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM 50. Jadi ini karamah syuhada, Allah bongkar ya kawan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh, para kiai yang pada kesempatan hari ini telah menghadiri haul 6 syuhada, sekaligus juga haul ibunda saya tercinta Syarifah Sidah binti Alwi Muhammad bin Zain Attas yang wafat pada tanggal 2 Desember tahun 2012, dan istri saya yaitu almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya yang wafat tanggal 16 Desember tahun yang lalu. Jadi para syuhada maupun sahibul haul dari saya punya ibunda maupun istri, semuanya memang wafat pada bulan Desember. Karena itu pada hari ini kita lakukan haul, sekaligus mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang paling membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah tatkala mereka diziarahi dan didoakan. Kita semua kelak akan merasakan itu. Pada saat nanti kita sudah meninggal dunia, betapa senang ruh kita. Pada saat ada yang kirimkan doa kepada kita, ada yang ziarah ke kita, memberikan salam kepada kita, terus duduk berdoa, yaitu di pusara kita, itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi alam arwah. Mudah-mudahan insyaallah kita yang telah menyenangkan para arwah pada kesempatan hari ini, yang tadi juga kita sudah doakan untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, guru kita yang telah mendahului kita, kelak kita semua juga akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih juga kepada para penceramah tadi yang sudah menyampaikan ceramahnya, baik tentang syuhada maupun lainnya. Apakah itu tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang luar biasa mendorong kita untuk selalu menancapkan niat agar mendapatkan mati syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kawan-kawan, yaitu Dr. Badruddin Subki, Dr. Fikri Bareno, kemudian juga ada Dr. Fadilah tadi yang juga sudah menyampaikan, ada Profesor Dr. Egy Sujana yang juga semua sudah menyampaikan mauidhahnya, tausiahnya yang luar biasa. Tidak juga lupa
Al-Habib Hamid, begitu juga Habib Zaki yang duduk di sebelah kanan dan kiri saya, yang bukan saja memberikan motivasi kepada segenap jamaah, tapi juga sekaligus mengikrarkan kembali semangat beliau-beliau untuk tetap istiqamah berjuang mencari ridha Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM 50 tidak boleh kita lupakan. KM 50 akan terus untuk kita usut. Karena KM 50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM 50, kalau sekali KM 50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM 50, KM 50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM 50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM 50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya ikhwan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM 50, bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk menakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM 50. Semua itu merupakan cipta kondisi, seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM 50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi kita kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM 50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM 50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan.
belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau Laskar di KM 50 itu yang salah. Sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak Presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang Presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM 50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Termasuk 3 hari sebelum kejadian KM 50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis, kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. Tiga-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. Tiga-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot, kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya kawan, secara hukum baik dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya. Tapi lucunya semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM 50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya. Kenapa? Ada apa? Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat, dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM 50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit, saudara, saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya.
Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri. Ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea. Ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainellah, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana, Anda udah lihat dibangun museum. Di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah, perlu kita ketahui novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM 50, tapi tidak jauh dari pintu tol Kerawang Timur ada sebuah hotel, yaitu Novotel. Hotel tersebut saudara juga punya CCTV yang merekam aksi penembakan para aparat terhadap 6 syuhada kita. Tapi hotel tersebut kemudian didatangi oleh para aparat dan CCTV-nya semua disita. Jadi CCTV milik hotel, CCTV milik KM 50 semua adalah bukti kuat tentang terjadinya pembantaian. Tidak betul kalau laskar melawan, tidak betul ada peristiwa saling tembak menembak. Tapi insya Allah satu saat kita akan dapatkan semua CCTV tersebut untuk kita bisa seret semua yang ada. Dan subhanallah, Allah maha adil ya ikhwan. Allah maha adil. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM 50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Resmi saudara masuk, termasuk yang tadi saya sebutkan namanya, yaitu Hadik Yusen. Itu juga termasuk anggota Satgasnya Sambo dan dia adalah komandan daripada para pembantai KM 50. Nah, jadi sekali lagi kami sudah dapat itu nama semua, kami sudah dapat berbagai macam keterangan yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini, tapi kami akan ungkap pada saatnya begitu digelar pengadilan HAM untuk KM 50 insya Allah. Bahkan Sambo sendiri dengan Henry Kurniawan. Henry Kurniawan ini saat itu pangkatnya Irjen polisi keturunan Cina. Dia ditugaskan oleh Sambo sebagai ketua provos yang memeriksa kasus KM 50. Tapi lucunya dia sebagai ketua provos tapi ikut siaran pers bersama Kapolda Metro Jaya dan bersama Dudung ikut-ikutan memamerkan senjata-senjata barang-barang bukti palsu, saudara. Mestinya provos itu memeriksa, bukan provos itu malah ikut meloloskan barang-barang bukti palsu yang ada. Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM 50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku, ya dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM 50. Jadi ini karamah syuhada. Allah bongkar ya ikhwan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya,
ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Nah, karena itu kepada Bapak Kapolri kita ingatkan sekali lagi janjinya di depan DPR MPR yang siap mengupas kembali kasus KM50 kalau ada novum baru. Novum barunya sudah ada, Pak. Tinggal Bapak mau proses atau tidak, itu saja. Nah, jadi jangan lagi beralasan novum baru, omong kosong. Bapak ketika itu sebagai kabak reskrim ketika kejadian, Kapolrinya adalah Bapak Idham Aziz. Bohong kalau Bapak tidak tahu CCTV 50 itu disingkirkan. Bohong kalau Kapolri itu tidak tahu kalau CCTV itu merupakan novum baru yang sampai hari ini belum pernah yaitu diajukan ke pengadilan. Jadi saya minta Pak Kapolri nggak usah main-main lah, jangan main kucing-kucingan lagi, Pak, jangan. Nanti ujung-ujungnya Bapak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam menyembunyikan kejahatan daripada anak buah Bapak sendiri. Yang terakhir saudara, saya prihatin, saya sedih karena kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini masih bau anyir darah KM50. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan, saudara, sebagian ditarik ke kabinet yaitu Pak Prabowo. Kita bisa lihat BG dijadikan Menko Polkam, masih ada Pak Tito di sana, masih ada Dudung, saudara. Nah, kok bisa orang-orang yang bermasalah ini ditarik untuk duduk di kabinet? Padahal kita berharap Pak Prabowo ini punya kabinet yang bersih, yang profesional, yang hebat, yang kuat, yang bekerja demi bangsa, rakyat, kita dukung. Tapi ternyata saudara, orang-orang bermasalah, orang-orang justru yang kita sedang kejar dimasukkan di dalam kabinetnya. Maka itu kita minta dengan hormat kepada Bapak Prabowo agar semua oknum yang ada di dalam kabinet Bapak, baik yang diduga kuat terlibat korupsi atau terlibat judi online atau terlibat pembantaian warga sipil atau terlibat di dalam perusakan demokrasi di Indonesia, tolong diresafel, Pak. Tolong diberhentikan, tolong dibersihkan kabinet Bapak agar seluruh bangsa Indonesia, para habaib dan kiai menjadi bulat untuk mendukung Bapak, bulat untuk menyokong Bapak, bulat untuk membantu Bapak memimpin Indonesia sehingga Indonesia bisa adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR kita masih panjang, belum selesai karena orang-orang bermasalah di KM50 masih punya jabatan. Kalau masih punya jabatan berarti masih dilindungi. Kalau masih dilindungi berarti tantangannya masih berat. Tapi nggak usah khawatir. Kita selama ini berjuang, khususnya para pengurus FPI dan Laskar FPI, anggota FPI dimanapun berada, 1000 kali kita gagal, jatuh dalam perjuangan, 1001 kali kita akan bangun, bangkit kembali, melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata putus asa dalam perjuangan kita. Setuju berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja. Yang terakhir, akhirnya saya mau kabarkan kepada Dr. Fadila dan kawan-kawan, Dr. Egi dan semuanya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggelar Munas KM50. Munas KM50 ini akan menghadirkan seluruh laskar. Ada 27 laskar waktu itu yang ikut di dalam peristiwa KM50, yang 6 meninggal dunia, masih ada 21 orang, termasuk saksi-saksi yang ada di KM50, warga-warga yang berdagang di sana, semua akan kita hadirkan. Nah, kita akan sharing informasi karena FPI juga sudah mengumpulkan yaitu data-data yang sangat akurat, sangat lengkap lewat Munas KM50 pertama tahun yang lalu. Tahun lalu kita sudah gelar Munas KM50, kita akan gelar lagi. Kami berniat anggota TP3 kalau nggak salah ya. Nah, supaya TP3 bisa hadir semua. Kita akan sharing sekaligus kita menyusun langkah bagaimana supaya para penjahat ini, termasuk Jokowi dan kroni-kroninya, bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara.
Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mohon kepada Allah berkat Al-Fatihah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.